Pernah kepikiran nggak sih apa yang terjadi kalau dunia ini rasanya serba nggak pasti? Jawabannya ternyata ada di logam mulia. Harga emas baru aja meledak, benar-benar mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting, apa artinya ini buat dompet Anda. Coba deh lihat angka ini, $5.130 per ons. Biar kebayang ya, angka ini tuh bukan cuma mecahin rekor lama, tapi langsung terbang jauh melampauinya. Ini benar-benar bikin pasar keuangan global geger. Tentu saja, ini langsung memicu satu pertanyaan besar. Apa sih yang sebenarnya bikin demam emas ini terjadi? Kenapa aset yang udah jadi safe haven atau pelabuhan aman ribuan tahun lamanya ini tiba-tiba jadi sepanas ini? Yuk, kita telusuri kepingan-kepingan puzzle-nya satu persatu. Oke, domino pertama yang jatuh, dan ini mungkin yang paling besar pengaruhnya, adalah eskalasi ketegangan geopolitik global. Dan pusat dari semua ketegangan ini adalah hubungan Amerika Serikat dan Iran yang lagi di ujung tanduk. Negosiasi nuklir mereka buntu total, Washington sekarang udah terang-terangan ngomongin soal opsi militer. Di sisi lain, Teheran ngasih ultimatum diplomasi yang waktunya sempit banget, cuma 10-15 hari. Bisa dibilang, seluruh dunia lagi nahan napas. Nah, analis pasar Andi Pratama ngerangkumnya dengan pas banget. Setiap kali ada bau-bau konflik di udara, apalagi di wilayah yang strategis, para investor itu secara naluriah langsung cari tempat buat sembunyi. Dan ya, dari dulu nggak ada tempat berlindung yang lebih teruji daripada emas. Tapi, tunggu dulu. Ketegangan geopolitik itu baru satu sisi cerita. Di saat yang bersamaan, ekonomi global juga lagi menghadapi, ya bisa dibilang, badai yang sempurna. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang notabene adalah mesin penggerak dunia, tiba-tiba melambat drastis. Tumbuhnya cuma 1,4%. Angka ini tuh kayak alarm peringatan, sinyal kalau roda ekonomi global bisa jadi berhenti berputar lebih cepat dari dugaan kita semua. Nah, yang bikin makin parah, di saat ekonomi melambat, inflasi intinya justru bandel, nangkring di angka 3%. Ini ibaratnya kayak kita lagi coba ngerem mobil, tapi mesinnya kepanasan. Para bankir sentral jadi dihadapkan pilihan yang serba salah. Kalau mau mendinginkan harga, risikonya mesin ekonominya mati total, dan seolah-olah itu semua belum cukup, Presiden Trump tiba-tiba aja ngejatuhin bom kebijakan baru, tarif global sebesar 10%. Ini sama aja kayak kita ngelempar batu besar ke kolam yang airnya udah beriak. Jelas, ini menciptakan gelombang ketidakpastian baru buat bisnis di seluruh dunia. Di tengah semua kekacauan ini, apa yang dilakuin sama bank sentral paling penting di dunia, The Fed, mereka malah ngirim sinyal yang simpang siur. Sebagian pejabatnya ngomongin soal naikin suku bunga, sementara pasar justru berharap mereka bakal motong suku bunga. Kebingungan kayak gini itu racun buat pasar, dan penawar yang paling dicari saat ini, ya, emas. Seperti yang ditekankan oleh ekonom Ratna Widianingrum, dalam kondisi seperti ini, ada ancaman perang, ada perang dagang, dan ada kebingungan kebijakan moneter, menyimpan emas itu bukan lagi sekedar spekulasi. Ini udah jadi langkah pertahanan finansial yang sangat logis. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Kalau investor individu aja cemas, gimana dengan para pemain kelas kakap? Maksudnya, apa yang lagi dilakuin sama bank-bank sentral di seluruh dunia? Jawabannya, mereka borong emas besar-besaran. Dari Polandia sampai Tiongkok, bank-bank sentral ini secara sistematis terus nambahin cadangan emas mereka. Dan ini bukan kebetulan ya, ini adalah strategi global yang disengaja untuk mengurangi ketergantungan mereka pada satu mata uang, dolar Amerika. Analis Muhammad Fahri menyoroti betapa kuatnya sinyal ini. Gini, kalau para pengelola cadangan devisa negara aja agresif beli emas, itu artinya mereka melihat ada retakan fundamental di sistem keuangan global. Ini adalah peringatan dini yang nggak boleh diabaikan sama investor manapun. Melihat semua ini, beberapa institusi besar bahkan bikin proyeksi yang, wow, berani banget. Bank investasi sekelas UBS misalnya, mereka memprediksi kalau lonjakan ini baru permulaan. Target mereka berikutnya, $6.200 per ons. Oke, kita udah ngelihat gambaran besarnya di level global. Sekarang, mari kita tarik pembahasannya lebih dekat ke rumah. Apa artinya semua ini buat Anda, buat kita semua di Indonesia? Jadi, gimana cara kita menyikapi ini? Ekonom Ratna Widianingrum memberikan 3 langkah sederhana tapi sangat ampuh. Pertama, kenali dulu diri sendiri, seberapa besar risiko yang sanggup Anda tanggung. Kedua, tentukan berapa persen dari total aset Anda yang idealnya dialokasikan ke emas. Dan ketiga, yang paling krusial, lakukan secara disiplin dan berkala. Mungkin ada yang bertanya, apa sih maksudnya menabung secara berkala itu? Gini, ini strategi yang simpel tapi efektif banget.
Anda cukup menyisihkan sejumlah uang yang sama secara rutin, misalnya setiap bulan, untuk dibelikan emas. Nggak peduli harganya lagi naik atau turun. Tujuannya adalah untuk meratakan harga beli rata-rata Anda dan menghindari risiko beli semua investasi Anda pas harganya lagi di puncak-puncaknya. Nah, setelah kita bedah semua faktor ini, apa dong yang harus kita perhatikan selanjutnya? Apa yang bakal menentukan apakah tren kenaikan emas ini akan berlanjut? Ada 3 hal utama yang harus ada di radar Anda. Pertama, setiap perkembangan dari negosiasi AS-Iran. Kedua, bagaimana reaksi pasar terhadap kebijakan tarif baru dari Amerika. Dan yang ketiga, sekecil apapun sinyal atau bisikan dari The Fed soal arah kebijakan suku bunga mereka. Dan semua ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Di dunia di mana krisis dan ketidakpastian sepertinya udah jadi new normal, apakah emas akan mampu mempertahankan tahtanya sebagai raja aset yang tak tergoyahkan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.